Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala ali nabiyina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala nabiyina Muhammad wa ala ali nabiyina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Adik-adik, tenang dulu ya. Pertama, wajib kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang sudah memberikan kepada kita limpahan karunia dan nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita mulut yang bisa berbicara dengan lancar. Masya Allah ya. Semuanya di sini dikasih mulutnya Allah normalkan. Bisa berbicara dengan normal, dengan suara yang lantang. Jangan mukul-mukul karpet. Tenang dulu ya. Adik-adik, semuanya fokus mulutnya diam. Sekali lagi, mulutnya diam, tangannya diam ya. Gak usah ngeliat orang lain, lihat dirinya sendiri, mulutnya diam, tangannya diam ya. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Mata kita diberi masih dimudahkan untuk bisa melihat. Kita bisa melihat semua pemandangan, kita bisa melihat dunia ini. Mata adalah nikmat yang paling terbesar. Orang punya uang 10 miliar tapi nggak bisa ngelihat dunia ini, nggak ada artinya. Dia punya 100 miliar, nggak punya mata, nggak ada artinya. Begitu juga Allah kasih tangan kita yang lengkap. Allah kasih kaki kita yang lengkap. Bisa jalan ke sekolah, bisa main bola, bisa jalan-jalan ya, Masya Allah. Kalau punya uang banyak, rumah kita mewah, nggak punya kaki, gimana rasanya? Naik kursi roda kemana-mana, hilang nikmat ya. Kaki adalah salah satu dari nikmat Allah yang paling besar. Dan nanti di hari kiamat, tangan dan kaki kita akan bersaksi kepada Allah, dipakai buat apa? Alhamdulillah, malam ini kita bisa duduk di sini dalam rangka thalabul ilm, nuntut ilmu syar'i, nuntut ilmu agama. Yang kata para ulama, man salaka, sebutkan dalam hadis, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka benar-benar Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Tujuan hidup kita adalah surga. Adik-adik, tolong perhatikan ini kaidah dari para ulama. Tujuan hidup kita akhirnya adalah surga. Tidak akan bisa masuk surga kecuali dia masuk surganya yang ada di dunia. Sekali lagi saya ulangi. Tidak akan kita bisa sampai ke dalam surga nanti di akhirat kecuali kita masuk surga dulu yang ada di dunia. Apa surga yang ada di dunia? Taman-taman surga, itu namanya majelis ilmu. Ya. Jadi nggak akan kita bisa sampai kepada surganya Allah Azza wa Jalla kecuali kita hadir di dalam majelis-majelis ilmu yang merupakan taman-taman surga. Salawat serta salam insya Allah terjun kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Nabi kita sudah mengajarkan
seluruh amalan-amalan yang mendekatkan diri ke dalam surga, dan sudah mengajarkan seluruh amalan-amalan yang menjauhkan diri dari neraka. Saya ulangi, ini kaidah ya. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan seluruh hal yang menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga, dan sudah mengajarkan seluruh sebab yang menyebabkan seseorang jauh dari api neraka. Kita umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai beberapa keutamaan dibanding umat yang lain. Dengerin dulu, jangan pada ngobrol. Tadi konsennya apa? Mulutnya diam, tangannya diam, ya. Mulutnya diam, tangannya diam. Salah satu kekhususan kita umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, bahwa kita adalah umat yang pertama memasuki surga. Kita adalah umat yang terakhir, tetapi kita adalah umat yang pertama masuk ke dalam surga. Penantian yang sangat panjang ya. Nanti di padang mahsyar kita akan berdiri selama 50.000 tahun ya. Belum yaumul hisab, sahabil hisab, setelah hisab adalah yaumul mizan. Kita akan ditimbang. Yang ditimbang ada 3. Badan kita. Yang kedua, amalan kita. Yang ketiga, catatan amalan kita. Saya ulangi, nanti kita pasti akan ditimbang di yaumul mizan. Yang pertama yang ditimbang adalah diri kita, badan kita. Kemudian yang kedua, amalan kita. Kemudian yang ketiga, catatan amalan kita. Maka kita wajib mempersiapkan diri untuk hari yang sangat berat. Hari yang paling menakutkan, yaitu hari kita nanti akan dihisab dan ditimbang di yaumul kiamah. Itu yang pertama tadi, apa kekhususan dari kita sebagai umat Rasulullah adalah kita yang pertama kali masuk surga. Kemudian yang kedua, adalah hanya umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan bahwa ada segolongan dari umatnya yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Gak ada di umat lain, hanya ada di umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Hanya diberikan kepada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Yang pertama, berapa jumlahnya orang umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk surga tanpa azab dan hisab? Ayo dicatat. Nanti pertanyaannya, yang bisa boleh pulang, yang nggak bisa lanjut sampai subuh. Dari umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Semoga kita masuk di dalam ini. Dengerin ya, ingat ya, mulutnya diam, tangannya diam ya, nyatet tangannya. Yang pertama, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan ada dari umatku yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab sebanyak 70.000 orang. Berapa? 70.000 orang. Adik-adik, dengerin. Kira-kira kalau 70.000 orang, kita ini termasuk gak sih? Umatnya
Rasulullah ada berapa? Sekarang nih umat Islam ada 2 miliar ya. Ada berapa? 2 miliar sedunia. Itu baru zaman sekarang. Berapa jumlah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada yang tahu berapa jumlah sahabat Nabi? Sahabat Nabi pernah dihitung kira-kira ada sekitar 130.000, 140.000 atau 150.000. Radhiyallahu taala anhu. Kira-kira kalau para sahabat Nabi nemenin Nabi hijrah, berjihad di zaman Nabi, masuk surga tanpa hisab nggak? Pasti mereka masuk surga tanpa hisab. Itu aja belum semua. Karena para sahabat Nabi 150.000. Sedangkan yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab 70.000. Maka para sahabat minta tambahan. Ya Rasulullah, tambahkan lagi yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. SMA mana SMA? Ngitung. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari 70.000 yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, setiap 1.000 orang membawa 70.000 orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Saya ulangi, dari 70.000 orang yang pertama, setiap 1.000 orangnya membawa 70.000 orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Ya. Berarti ya, ada berapa golongan yang kedua ini? Kloter yang kedua ini yang masuk surga tanpa azab tanpa hisab? Ayo SMA. Berapa? Berapa? Akhwat, berapa? Dari 70.000 orang, itu setiap 1.000-nya, tiap 1.000 orang membawa 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Berarti caranya berapa? Salah, 1.400.000, belum tepat. Bagus, udah berani jawab. Lagi. Salah, masih salah. Mana nih? Ikhwan udah 2 kali nih. Akhwat. Berapa? 70 juta, Masya Allah. Masih salah. Berapa? Ini nggak ada yang ahli matematika nih. Ahli apa ini? Pertama 70.000 dibagi 1.000 dulu. Berapa? 70.000 dibagi 1.000 berapa? 70. Ada 70 yang bisa narik 70.000. Ya, berarti 70.000 dikali 70 sama dengan 4.900.000 orang. Kalau 4.900.000 orang, kira-kira kita termasuk atau enggak? Ya? Masih jauh ya. Insya Allah ya. Belum zamannya tabiin, belum zamannya tabiin, belum zamannya 4 imam, belum para ahli hadis, belum para mujahidin, belum para ulama. Kira-kira di 4.900.000 belum ya. Umat Islam 2 miliar. Zaman sekarang aja nih tahun 2025. 2 miliar. Adik-adik. Dengerin. Tenang dulu ya. Tadi apa? Kata para ulama, kunci menuntut ilmu nomor 1 itu diam. Bukan belajar. Menuntut ilmu nomor 1 itu diam. Kedua baru belajar. Mendengarkan. Mengamalkan. Diam dulu. Kunci menuntut ilmu itu diam. Ya. Yang kedua berarti berapa? 4.900.000. Ya. Yang ketiga, karena para sahabat minta tambahan lagi. Ya Rasulullah, tambahkan lagi. Ya, maka Rasulullah berdoa dan dikasih tambahan yang sangat besar.
Yang semoga kita berdoa termasuk di yang ini. Ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan masuk surga dari umatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu sebanyak 3 raupan tanganku. Seberapa? 3 raupan tangannya Allah Azza wa Jalla. Kalau 3 raupan tangannya Allah Azza wa Jalla banyak. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam yang ada di 3 raupannya tangannya Allah Azza wa Jalla. Kenapa Nabi sampai minta ada yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab? Adik-adik, Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling cinta sama umatnya. Nabi setiap hari minta kita masuk surga. Nabi setiap hari, bukan kita aja nggak minta masuk surga. Diri kita nih nggak minta diri kita masuk surga. Kadang-kadang lupa tiap hari. Tapi Nabi kita nggak pernah lupa. Doain kita umatnya masuk surga. Yang di belakang, dengerin dulu, tenang. Tadi apa kuncinya? Diam. Diam dulu, tenang. Nabi alaihi salatu wassalam menangis dalam waktu yang lama, sedih dalam waktu yang lama, hingga tatkala Jibril bertemu Shallallahu alaihi wasallam ditanyakan, ya Rasulullah, kenapa engkau sedih? Kenapa engkau menangis? Kata Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam, wahai Jibril, aku memikirkan umatku. Bagaimana dengan umatku? Aku takut umatku masuk neraka. Sehingga muncullah hadis tadi bahwa nanti akan ada umatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Ya. Ayo, dengerin dulu. Jadi, coba diulangi. Tadi ada 3 yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Kloter pertama, berapa jumlahnya? 70.000 orang. Kemudian kloter kedua, setiap 1.000 orang dari yang 70.000 narik 70.000. Ya, kira-kira 4.900.000 orang. Kemudian yang ketiga, akan masuk surga dari umatmu ya Rasulullah sebanyak 3 cidukannya Allah, 3 raupan tangannya Allah Azza wa Jalla. Ini yang membuktikan bahwa Nabi kita tuh cinta banget sama kita. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam, dengerin, ini ada sebuah hadis ya, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Hadisnya ya, seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Dengerin. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang enggan? Siapa yang enggan? Kok masuk surga? Enggan. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan pada para sahabat, barang siapa yang mentaatiku, menjalankan sunnahku, maka dia akan masuk surga. Barang siapa yang ingkar kepadaku, maka dia yang enggan. Kata para ulama, hadis ini luar biasa, menandakan cintanya Nabi kepada umatnya. Dengerin. Dengerin. Lihat dulu semuanya ke sini. Harusnya kata para ulama, barang Nabi itu nggak mengatakan barang siapa yang taat kepadaku maka dia masuk surga. Barang siapa yang ingkar kepadaku dia masuk neraka. Harusnya konteks hadisnya gitu. Tapi Nabi nggak ingin umatnya masuk neraka. Sehingga Nabi memilih kata-katanya. Memilih barang siapa yang ingkar kepadaku maka dia yang enggan. Ini membuktikan bahwa Nabi itu cinta banget sama kita. Pengen kita semuanya masuk surga.
Saking cintanya Nabi kepada kita, ya. Adik-adik yang semoga dimuliakan Allah, kita nih pemandangan yang paling baik, paling menyenangkan itu anak muda nuntut ilmu, ya. Ini semua nih pada datang duduk di sini, ya. Dengerin, dengerin dulu, tenang dulu, ya. Tadi kuncinya apa? Diam, ya. Semuanya diam dulu, ya. Tenang dulu, ya. Ada seseorang, ini kejadian nyata, yang menyesal di usia umur 80 tahun. Dia nyesal. Ada yang menyesal di usia 80 tahun. Udah umur 80 tahun. Sebentar lagi dia ngerasa dia akan meninggal. Dia ngerasa sholatnya masih bolong-bolong. Datang kajian sedikit. Baca Qurannya sedikit. Sholat malam nggak pernah. Saum sunnah nggak pernah. Saum Ramadan bolong-bolong. Banyak batalnya. Diem-diem dia minum. Tenang dulu adik-adik. Tenang dulu. Adik-adik. Yang di tengah. Tenang dulu. Penyesalan dari orang yang berumur 80 tahun ini kejadian nyata. Dosa sama maksiatnya banyak banget. Dan dia merasa sebentar lagi dia akan meninggal. Sampai umur 80 tahun nggak tahu cara wudhu yang benar. Cara sholat yang benar nggak tahu. Baca doa iftitah yang benar nggak tahu. Dia nggak pernah berdoa Allahumma inni as'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga dan jauhkan aku dari neraka. Padahal Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berdoa minta dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, surga akan berdoa, ya Allah masukkanlah dia ke dalam aku. Dan neraka akan berdoa, ya Allah jauhkanlah dia dari aku. Dia nggak pernah berdoa. Ya. Adik-adik, ayo. Diam dulu, diam, tenang, ya. Tenang, ya. Masa muda, ya. Jangan disia-siakan. Belajar yang benar, nuntut ilmu yang benar. Betapa banyak sekarang kerusakan remaja. Indonesia, dengerin. Indonesia itu berada di pundak-pundak kalian. Di pundak orang Indonesia apa di pundak orang Cina? Orang Indonesia apa orang Cina? Ini pangkalan dibeli sama orang Cina. Bukti PIK, bayangin. Iya. Indonesia ada di pundak-pundak kalian. Bapak Presiden pertama kalian. Siapa nama Presiden pertama Indonesia? Siapa? Berkata, aku titipkan bangsa ini di pundak-pundak kalian. Pada anak muda. Sekarang coba lihat anak muda tawuran. Berdasarkan data dari KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, tahun 2025 itu puluhan anak mati tawuran. Dengerin. Yang tawuran mati banyak, ya. Yang kena narkoba, data dari BNN, tanggal 10 Agustus 2025 total itu ada 312.000. 312.000 anak muda terpapar narkoba. Itu yang kedata sama BNN. Mau jadi apa bangsa ini kalau anak mudanya mabok? Anak mudanya kena narkoba.
Kemudian kasus perzinahan ini jauh lebih banyak. Jutaan anak, jutaan remaja di Indonesia sudah berzina. Betapa banyak anak yang diaborsi. Dengerin. Dengerin. Ini kalau berisik nggak dilanjutin nih, semuanya diam. Diam dulu, semuanya diam dulu. Betapa banyak yang bunuh diri setelah berzina. Betapa banyak anak muda yang dibunuh setelah berzina. Beritanya banyak banget. Maka ini benar-benar kerusakan yang ada di remaja Indonesia. Mau jadi apa bangsa ini? Kalau anak mudanya udah pada berzina, bunuh diri, aborsi, galau. Adik-adik yang semoga dimuliakan Allah, dijadikan sebagai anak-anak yang soleh dan solehah. Ada sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Ayo dicatat. Ayo dicatat. Ini pada nggak nyatat, ini kelas ulama nih kayaknya lo. Ayo, yang ngomong diam, tangannya yang nyatat. Ya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, sungguh ada orang-orang yang menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Dan sungguh ada orang-orang yang menjadi membuka pintu-pintu keburukan dan penutup pintu-pintu kebaikan. Dan sungguh merugi orang-orang yang menjadi pembuka pintu-pintu keburukan dan penutup pintu kebaikan. Dengerin, saya ulangin hadisnya ya. Sungguh ada orang yang menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu keburukan. Dan ada orang yang menjadi pembuka pintu keburukan dan penutup pintu kebaikan. Seolah hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sebaik-baik manusia. Ayo, dengerin. Sebaik-baik manusia itu adalah yang menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan, penutup dari pintu-pintu keburukan. Ayo dengerin. Apa bunyi hadisnya tadi? Ayo, boleh. Saya tanya nih. Ayo, yang nyender di pintu. Ayo, bertiga. Apa tadi bunyi hadisnya? Siapa manusia terbaik? Manusia terbaik yang menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Ya. Jadi orang yang membuka pintu-pintu kebaikan, jadi ahli sedekah, jadi ulama, jadi mendirikan masjid. Jangan sampai jadi justru yang membuka pintu-pintu keburukan. Buka tempat judi, buka judol, buka pinjol. Maka ini yang orang-orang yang paling merugi adalah yang menjadi penutup pintu-pintu kebaikan dan membuka pintu-pintu keburukan. Dengerin. Yang di tengah, ayo. Tenang dulu ya. Kenapa yang di belakang? Tenang dulu ya, dicatat ya. Jadi sebaik-baik manusia apa tadi? Pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Kemudian hadis kedua, ya, ada 4 golongan manusia. Dengerin, harus dipilih 4 golongan manusia. Harus pilih adik-adik. Mau di golongan mana?
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada manusia yang diberikan kepadanya harta dan ilmu. Apa? Harta dan ilmu. Maka dia pergunakan hartanya untuk di jalan Allah dan dipergunakan ilmunya di jalan Allah. Dia bangun masjid, dia bangun pesantren, dia banyak sekolahkan untuk dipindai, dia bikin sekolah tahfiz Quran, dia ngajar tafsir, dia ngajar hadis. Maka ini orang-orang yang Allah anugerahkan harta dan ilmu. Ini golongan yang pertama. Dengerin. Tenang dulu adik-adik. Ini malah pancong. Tenang dulu, tenang. Golongan pertama siapa? Golongan yang diberi harta dan ilmu. Golongan yang kedua, golongan ini pun masih termasuk golongan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu golongan yang diberikan ilmu, tidak diberikan harta. Dan ini banyak. Para nabi pun banyak. Gak punya harta, tapi punya ilmu. Dia ngajar, dia berdakwah kepada orang. Banyak yang masuk Islam, banyak yang mengenal sunnah. Yang tadinya ahli maksiat menjadi ahli ibadah. Dengerin. Adik-adik yang di tengah, tenang dulu ya. Tenang dulu. Akhwat, tenang dulu ya. Ini yang kedua. Orang yang diberi ilmu tidak diberi harta. Yang ketiga, orang yang diberi harta tidak diberi ilmu. Maka orang ini yang menjadi penutup pintu-pintu kebaikan dan pembuka pintu-pintu keburukan. Dia nggak punya ilmu, sehingga dengan hartanya dia buat tempat-tempat maksiat. Dengan hartanya dia foya-foya. Dengan hartanya dia membuat banyak kerusakan di muka bumi. Adik-adik, ya, ini yang ketiga, orang yang diberi harta tidak diberi ilmu, ya. Kata para ulama ini cenderung merusak, ya. Golongan yang keempat, golongan yang tidak diberi harta dan tidak diberi ilmu. Maka ini yang menjadi perusak dunia dan agama. Karena dia bodoh tentang agamanya, bodoh tentang dunianya, hartanya, hingga kerjanya hanya merusak. Adik-adik, mau yang mana? Golongan yang mana? Maka berdoa kepada Allah, berusaha minta supaya kita jadi golongan yang pertama. Orang-orang yang Allah anugerahkan harta dan ilmu. Ayo, mulai lagi. Ayo, tenang dulu, adik-adik. Ayo, akhwat, diam dulu akhwat. Ayo, yang perempuan, diam dulu, semuanya diam, mulutnya diam. Ayo, yang ngobrol. Kamu pindah sini. Pindah. Biar nggak ribut. Ayo. Minta sama Allah jadi golongan yang diberikan harta dan ilmu. Jangan sampai golongan yang nggak punya harta, nggak punya ilmu, rusak itu. Kita lihat banyak yang ditangkap polisi, nggak punya harta, nggak punya ilmu, rusak aja itu. Doa sama Allah supaya kita dijadikan ulama, orang yang berilmu, yang mendakwahkan orang, yang punya amal soleh yang terus mengalir, ya. Imam kita, ya, di bulan lalu menjelaskan, ya. Imam Ahlus Sunnah Indonesia Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, anak muda yang nggak mau belajar agama, nggak mau nuntut ilmu agama, takbirin 4 kali. Apa maksudnya takbirin 4 kali? Udah sholatin jenazah,
Karena anak muda yang nggak mau belajar, nuntut ilmu syar'i, nuntut ilmu agama, kelak dia akan merusak. Kerjanya nanti tuanya merusak. Udah dari sekarang aja sholatin aja. Ya. Saking gregetannya tuh imam kita tuh, Imam Syafi'i ngelihat anak muda nggak mau belajar Al-Quran, nggak mau belajar sunnah, sholat takbirin aja 4 kali. Ya. Tenang, adik-adik. Ya. Ini kenapa ini? Duduk ya. Duduk, tenang ya. Berapa menit lagi nih? 20 menit lagi ya. Belajar, adik-adik, jangan sampai diem. Jangan kebanyakan main handphone. Begadang dipakai buat main handphone. Sama yang akhwat juga sama. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang ulama besar zaman tabi'in yang ada di Basrah, mengatakan di Irak ya, menuntut ilmu di waktu muda bagaikan mengukir di atas batu, gak akan hilang. Pakai buat menuntut ilmu ya. Belajar meskipun gak paham-paham. Dengerin, nuntut ilmu wajib datang meskipun gak paham, datang terus, pelajar lagi, diulang lagi. Adik-adik, ayo diam dulu. Ini kayaknya nambah waktunya nih. Ntar jam 9 lewat nih, karena lebih banyak nyuruh diam nih ya. Al-Imam Asy-Syafi'i punya murid yang gak paham-paham, namanya Robi. Dengerin. Robi ini kalau diajarin sama Imam Syafi'i ini gak paham-paham. Diajarin ilmu, wahai Robi, sudah paham? Belum, wahai Imam. Diajarin lagi. Sudah paham, wahai Robi? Belum, wahai Imam. Sampai diajak ke rumahnya. Diajarin berkali-kali, Robi nggak paham-paham. Sampai 39 kali, satu keilmuan diajarin nggak paham-paham. Dengerin. Berapa kali Robi diajarin Imam Syafi'i nggak paham? 39 kali Robi nggak paham-paham diajarin sama Imam Syafi'i. Gurunya Imam Syafi'i loh, nggak paham-paham ya. Sampai Imam Syafi'i mengatakan, wahai Robi, jika aku bisa nyuapin ilmu, aku pasti suapin ke mulut kamu itu ilmu. Hanya sebatas sini saja, batas kemampuanku mengajar kepadamu. Maka Imam Syafi'i ngasih satu kunci nih. Dengerin. Kata Imam Syafi'i, sampai di sini batas kemampuanku mengajar. Aku nggak bisa lebih lagi. Maka mintalah kepada Allah Azza wa Jalla yang maha ilmu, yang punya ilmu. Mintalah supaya engkau diberi pemahaman. Dengerin. Siapa yang ngomong? Dengerin dulu, tenang ya. Ini yang di belakang kayaknya ribut terus ini. Masya Allah. Akhirnya setelah Imam Syafi'i mengatakan, wahai Robi, berdoalah kepada Allah, minta supaya diberikan ilmu. Maka sejak itu, Robi berdoa siang malam, minta supaya diberikan ilmu. Sejak memperbanyak doanya Robi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kecerdasan Robi meningkat drastis. Ilmu-ilmu Imam Syafi'i diabsorb semua, diserap semua sama Robi. Dengerin. Sehingga Robi menjadi ahli hadis yang terkenal dengan nama Robi bin Sulaiman. Seorang ulama ahli hadis, murid dari Imam Syafi'i yang gak paham-paham ya, bisa menjadi ulama ahli hadis yang terkenal sampai sekarang ya. Di kalangan para ahli ilmu bernama Robi bin Sulaiman, ulama ahli hadis. Jadi kalau nggak paham-paham, doa, minta supaya diberikan pemahaman. Adik-adik, doa kita pasti didengar. Jangan ada yang merasa doa kita nggak didengar. Kita 17 kali dalam sehari mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah artinya Allah maha mendengar hambanya yang
memujinya. Kenapa kita sampai ragu berdoa? Kita tuh diingatkan terus, Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar hambanya yang berdoa dan memujinya. Doa sama Allah. Kita diberikan ilmu. Jangan sampai kita jadi golongan yang keempat, nggak diberikan harta, nggak diberikan ilmu. Ya. Belajar dari kisah Robi bin Sulaiman. Kemudian ada seorang ulama lagi, ya. Dengerin. Ada seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnu Mandah. Al-Imam Ibnu Mandah. Ya. Dia belajar menuntut ilmu dari umur 20 tahun. Dia ninggalin kotanya waktu berumur 20 tahun. Kemudian dia balik lagi setelah berumur 65 tahun. Berarti total dia menuntut ilmu selama 45 tahun. Ini luar biasa. Nih, benar-benar luar biasa. Dengerin. Kita ini jauh ya. Dengerin dulu. Kita belajar sekolah aja males. Ini ada ulama belajar selama 45 tahun. Berapa kira-kira guru dari Ibnu Mandah? 10, 20. Dengerin. Adik-adik, dengerin dulu. Ini nggak dilanjut nih. Panjang loh ini. Total guru dari ulama Ibnu Mandah totalnya ada 1.700 guru. Jangankan ilmunya yang dicatat, guru-gurunya aja namanya kalau dicatat itu udah tebel banget kalau dibikin buku. Tapi ini membuktikan bahwa keseriusan ulama zaman dulu menuntut ilmu itu luar biasa. Saya sering ngomong Indonesia salah banget, wajib belajar 9 tahun. Wajib belajar itu seumur hidup. Dengerin. Tenang, adik-adik tenang dulu ya. Wajib belajar itu berapa lama? Berapa lama? Berapa lama? Wajib belajar itu berapa lama? Seumur hidup. Ya. Bukan 9 tahun, seumur hidup. Ya. Terus belajar, jangan sampai kita tuh berhenti belajar, ya. Dengerin adik-adik, ayo. Ini dikit lagi nih ya, berapa? 10 menit lagi ya. Kemudian yang ketiga, harus memperbanyak membaca Al-Quran. Siapa di sini yang udah di atas kelas 4 SD nggak bisa baca Quran, angkat tangan. Di atas kelas 4 SD nggak bisa baca Al-Quran, siapa? Kita nih kalau main kuat, ya main game kuat 6 jam, 5 jam, 4 jam. Baca Quran 10 menit nggak kuat, nggak sempat. Dengerin. Kita nih satu hari berapa jam sih? Satu hari 24 jam. Masa 10 menit nggak sanggup sih kita baca Quran? Ngobrol ngalor ngidul main nggak habis-habisnya, kuat gitu. Nonton TV kuat, nonton YouTube kuat, nonton drakor, dracin kuat. Baca Quran nggak kuat. 10 menit nggak kuat. Dengerin musik sampai hafal ratusan lagu, ratusan lirik lagu hafal. Al-Quran juz amma nggak hafal. Al-Bayyinah nggak hafal. Suratnya panjang sedikit, Iqra nggak hafal. Masa kita kuat, jalan pagi kita kuat, main game kuat, begadang, nonton kuat, berepisode drakor, dracin kita kuat, baca Quran nggak sempat.
Eh, dengerin dulu ya. Fadilah dari Quran, Masya Allah. Baca satu huruf, pahalanya berapa? 10. Kalau sehari kita baca bisa sampai 1 juz, 2 juz. Subhanallah. Jutaan pahala itu bisa kita dapatkan. Jangan malas baca Quran, ya. Disebutkan di dalam Al-Quran, meninggalkan Al-Quran menjadikan sebab kehidupan yang sempit. Dengerin. Dikit lagi nih, tolong dengerin dulu sedikit lagi. Meninggalkan Al-Quran menjadikan hidup menjadi sempit. Satu. Kemudian yang kedua, dengerin. Ini nggak selesai. Dengerin. Meninggalkan Al-Quran menyebabkan nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Padahal di dunianya bisa melihat. Ya. Kemudian yang terakhir adik-adik, jangan pernah tinggalkan sholat. Dengerin. Meninggalkan sholat nanti di hari kiamat akan dibangkitkan bersama golongannya Fir'aun, Haman, Korun, dan Ubay bin Khalaf. Ya. Jadi nggak dibangkitkan bersama golongannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengerin. Kita nih nanti di hari kiamat nggak ada di belakangnya Rasulullah, pasti celaka. Pasti celaka. Kita bangkit di hari kiamat nggak ada di belakangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti celaka. Gimana kalau kita begitu dibangkitkan ternyata kita ada di belakang Fir'aun, Haman, Korun, Ubay bin Khalaf. Maka perhatikan ini masalah sholat. Masalah yang sangat besar, yang dosanya lebih besar dari dosa membunuh, lebih besar dari dosa berzina, dari dosa mabok, dari dosa mencuri, merampok. Dengerin. Adik-adik, ini di sini ada yang berzina dikeluarin, tapi di sini ada yang nggak sholat nggak dikeluarin. Harusnya terbalik, yang nggak sholat dikeluarin. Karena dosa apa? Dosa sholat lebih besar jauh daripada zina. Para ulama sepakat orang yang berzina masih Islam. Tapi orang yang meninggalkan sholat, para ulama khilaf. Kalau meninggalkan seluruh sholat, dia keluar dari Islam. Kalau dia meninggalkan sebagian sholat, maka dia melakukan dosa besar yang lebih besar dari dosa membunuh. Kalau di sini ada yang membunuh, udah ditangkap sama polisi. Rame ini Al-Bayan. Kenapa? Ada yang membunuh ditangkap. Tapi nggak ada yang ditangkap karena meninggalkan sholat. Ya. Ya udah, kayaknya udah pada nggak tahan ini, Masya Allah ya. Ayo pertanyaan. Dengerin. Ayo pertanyaan pertama buat apa keistimewaan dari umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Satu aja. Yang kelas SD dulu, SD. Keutamaan dari umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang nggak diberikan kepada umat yang lain. SMP. Hah? Ya benar, oke. Boleh. SMP atau SMA tadi ada berapa yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab? Ada 3, sebutkan. SMA, iya boleh. Masya Allah nih. Kamu kelas berapa? Kelas berapa? Oh SMP. Oh iya, boleh. Ya, yang pertama 10.000, kedua ya 4.900.000 benar. 3 4
Iya, sebanyak 3 raupan dari tangan Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, barakallahu fiik. SD dulu ya. Tidak akan masuk surga di akhirat kecuali dia harus masuk di surga yang ada di dunia. Apa yang dimaksud dengan surga di dunia? Salah. Ya. Hah? Majelis apa? Hah? Hah? Majelis ilmu, bener, kecuali masuk surga di dunia yaitu majelis ilmu ya. SMA mana SMA? Tadi hadis riwayat Anas bin Malik, manusia terbaik dan manusia terburuk ya. Akhwat. Tuh ya, akhwat 4 tipe golongan manusia tadi. Hafiz. Yang terbaik siapa? Nyontek dulu ini, Masya Allah. Akhwat, boleh akhwat? Ya. Tes. Yang pertama golongan yang diberikan harta dan ilmu. Yang kedua Bukan, tadi yang ini dulu. Dia Hafiz masih kurang tadi. Yang hadis Anas bin Malik, manusia terbaik. Hah? Pakai mic ngomongnya nggak kedengeran. Nyerah, kalau nyerah kasih ke akhwat mau jawab. Yang pertama, bukan. Hadis Anas bin Malik, golongan manusia terbaik. Dan kurang lengkap, akhwat. Boleh, ini dulu yang kecil nih, Masya Allah. Ulangi. Yang pertama, ada orang yang menjadi penyebab kebaikan dan penutup. Iya, Masya Allah ya. Kelas berapa ini? Kelas 5 SD ya. Manusia yang terbaik yang menjadi pembuka pintu kebaikan, penutup pintu keburukan, dan manusia terburuk yang pembuka pintu keburukan, penutup pintu kebaikan. Tadi siapa yang mau jawab lagi yang diberikan 4 tipe golongan? Akhwat tadi udah terlanjur. Yang golongan yang diberikan ilmu tidak diberikan harta. Tentang itu golongan orang yang diberikan harta tidak diberikan ilmu, maka orang ini yang menjadi penutup pintu-pintu kebaikan dan membuka pintu-pintu keburukan. Keempat, golongan orang yang tidak diberikan harta dan tidak diberikan ilmu. Oh ya. Iya benar. Alhamdulillah, Masya Allah, barakallahu fiki ya. Ayo, SMP mana SMP?
Hah? SMP. Siapa nama murid Imam Syafi'i yang gak paham? Hobi siapa? Hobi bin Sulaiman.